Di video kali ini aku bakal membahas operator bernama S. Di collab Rainbow Six yang pertama ini, S muncul sebagai bintang 6 Sniper Marksman. Sniper tipe ini berfokus nyerang musuh udara terlebih dahulu. Jadi kalau lagi nyerang musuh melee dan kebetulan di range S, masuk drone atau makhluk terbang lain, bakal teralihkan fokusnya. Menentukan prioritas gini memang rada gimana sih emang. Next, talent. Di talent 1, S bakal melempar granat yang bisa stun musuh ketika S di-deploy. Pertama, aku pikir, ini orang nggak sopan banget dah. Ngapain dia ngelempar stun granat? Spoilernya buat skill 2 dan sedikit crowd control di saat yang tepat. CC yang tepat biasanya suka dipakai pengguna niche sniper Kenaix buat nahan sebentar musuh. Karena tadi udah aku kasih spoiler singkat, kita lanjut aja talent 2. Ketika pertama kali deploy, S punya pengurangan di Picos sekalian dapat 17 SP. Talent yang berguna buat S cepat aktifin skill. Dengan tambahan 17 SP, skill-skillnya bakal cepat aktif. Kecuali skill 1. Pengurangan di Picos paling berguna buat situasi ketat dan genting aja. Kayak situasi perlu cepat deploy sniper karena drone udah mau keburu lewat. Nah, situasi tadi bakalan berguna banget. Tapi buat penggunaan biasa sih nggak terlalu berpengaruh karena di Picos sniper marksman tergolong kecil. Skill 1 ada penambahan attack dan bisa nyerang 2 kali. Skill AFK-nya S. Jujur aja agak kurang secara damage walaupun ada embel-embel AFK-nya. SP cost-nya masuk ke kecil, jadi lebih cepat masuk fase AFK-nya. Kekurangan ada di penambahan attack, 11% di level 7 dan menjadi 15% di Mastery 3. Penambahan attack-nya terlalu dikit yang tidak sebanding dengan waktu tunggu skill aktif. Yang perlu diingat adalah base attack marksman ada di bagian paling bawah dari semua base attack sniper. Dan penambahannya cuma 15%, baiknya anggap aja skill ini cuma skill pelengkap. S di skill 2 langsung mengaktifkan talent 1 sekalian menambah attack dan SPD ketika menyerang musuh terstun. Bisa dibilang skill utama S. Skill utama buat di Mastery 3 juga. Ingat bagian S lempar stun? Nah, kalau skill ini aktif, S lempar lagi stun granat. Akibatnya dapat penambahan attack banyak dan SPD kencang sangat. Kalau musuh kena stun tapi. Iya, asal musuh kena stun. Kalau musuh kebal stun, ini skill tidak berguna kecuali nge-stun musuh. Apalagi sekarang udah banyak banget musuh yang kebal stun. Apalagi musuh tipe boss. Tapi orang gila mana bawa marksman lawan boss? Itu poin buruknya. Poin bagusnya kalau musuh terstun, S jadi gila. SPD-nya kencang gila. Kroco bisa lenyap. Elite 50-50. Tergantung terstun ataupun atribut yang lain macam HP, defense, dan lain-lainnya yang bisa terpenuhi buat Tiribas S. Rangkuman skill 3. S merubah range jadi satu garis lurus, ngasih damage fisikal sekalian dorong musuh. Damage bakal meledak dan lebih meledak lagi kalau musuh terdorong kena range style. Kalau kamu ingat skill 1 re yang ini, secara mekanisme dasar dua skill ini mirip, sama-sama ngedorong sekalian kasih damage. Bedanya S ngasih damage ke musuh di sepanjang peluru di skill ini meluncur, dan nambah damage lagi lebih besar kalau peluru dan musuh kena range style. Bagian meluncur dan meledak ini sedikit mengingatkanku sama skill 2 via meta deh. Cukup ingat mengingat operator. Secara performa skill keras dan berubah jadi lumayan keras kalau ketemu musuh elite. Kalau kamu mau memaksimalkan damage, serang musuh yang dekat dengan range style. Damage-nya bakal kayak kembang api. Dan level push skill ini udah signifikan di level 7. Tapi ingat, skill cuma bisa dipakai 2 kali per deploy. Untuk modul, S punya 2 modul. Pertama kita bahas dari modul Y. Di level 1 ada penambahan SPD tiap ada musuh di range. Lalu level 2 dan 3 mengurangi DP cost dari talent 1. Next ada modul X. Di level 1 menambah attack kalau nyerang musuh udara. Lalu level 2 dan 3 ada penambahan durasi stun dan ada tambahan physical damage juga. Nah, yang mana yang wajib dibuka? Modul X.
Modul X semua soal S dapat. Level 1 sesuai trade sebagai marksman. Level 2 dan 3 ada penambahan durasi dan damage tambahan kalau musuh terstun, itu bakal membantu banget buat semua skill. Walaupun yang paling utama tetap skill 2 sih. Modul X bisa dibuka sampai level 3. Untuk modul Y, penambahan ASPD bagus, sayangnya level 2 dan 3 modul itu pengurangan DP cost. Lagi, DP cost marksman masuk kategori kecil, jadi tidak bakal terlalu berpengaruh kecuali di situasi tertentu. Jadi, apakah layak build? Layak. S bisa menyelesaikan tugas, dan menyelesaikan dengan sangat amat bagus. Cuma kalau mau mengeluarkan performa maksimal S itu harus banget nge-stun musuh. Harus pakai banget. Buat lawan kerucu, jelas sudah hampir pasti bisa di-stun. Musuh elite kadang ada yang bisa di-stun, ada yang enggak. Bos sudah banyak yang imun stun. Udah, gitu aja. S sama dengan harus bisa stun. Mau bawa Exosia sebagai pembanding, tapi agak kasihan loh. Menurutku Exosia lebih baik dari S karena nggak perlu suatu kondisi biar keluar semua performanya. Buat newbie bisa di-build duluan. Skill utamanya skill 2, dan skill ini bisa ngasih damage lumayan sakit buat awal main. Kalau kamu nggak dapat atau punya arts itu dari banner newbie dan ada bisikan setan berkata, "Hey Bung, S kan limited dan sniper marksman juga. Silahkan build, nggak bakal rugi." Sampai di sini penjelasan operator dari Beruang Kutub. Kalau ada salah pendapat lain atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Silahkan subscribe kalau kalian senang dengan konten ini, kalau enggak juga nggak apa-apa kok. Bye!